Kisah Santo Athanasius. Athanasius lahir sekitar tahun 296 di Alexandria, Mesir. Pada abad ketiga, umat Kristiani mengalami penganiayaan oleh pihak penguasa negeri. Pemimpin itu yaitu Kaisar Diocletianus yang dengan kejam bermaksud menghapus agama Kristen. Ketika Athanasius masih kanak-kanak, Kaisar Diocletianus wafat dan digantikan oleh Kaisar Konstantin Agung yang menghentikan penganiayaan atas orang Kristen. Saat penganiayaan terjadi, Athanasius dan keluarganya lolos dari penganiayaan tersebut. Lalu, Athanasius menerima pendidikan yang baik, termasuk pendidikan Yunani, filsafat, retorika, hukum, dan ajaran agama Kristen. Sebelum Athanasius ditabiskan menjadi seorang imam, ia telah banyak membaca buku tentang iman yang membuatnya dengan mudah menunjukkan kelemahan ajaran bidah Arianisme. Para gurunya menanamkan dalam diri Athanasius rasa hormat akan nilai-nilai rohani. Ia bahkan sempat menjadi murid Santo Antonius Abbas di Gurun, Mesir untuk mendalami kehidupan rohani. Pada usianya yang ke-21 tahun, Athanasius telah menjadi diakon dan juga menjadi sekretaris uskup Alexander. Pada tahun 323, seorang warga Alexandria lainnya yang adalah seorang imam yang bernama Arius mulai berkhotbah di hadapan umum yang mengatakan bahwa Kristus adalah ciptaan Allah. Dan karena itu, sebutan putra Allah baginya hanya dapat diartikan secara figuratif atau sekedar penggambaran saja. Ajaran ini kemudian tidak sesuai dengan ajaran para rasul, dan karena itu uskup memerintahkan para imam di kota itu untuk menolak ajaran tersebut dan mengeluarkan Arius beserta para pengikutnya. Namun Arius tidak patah arang. Arius kemudian pergi ke Syria dan para pengikutnya menyebarkan ajaran Arius ini ke daerah Mediterania. Ajaran keliru yang mudah diterima ini membuatnya cepat berkembang. Bahkan bersamaan dengan penyebaran ajaran ini terjadilah kekacauan dalam masyarakat yang merusak keamanan warga. Karena itu, Kaisar Konstantin meminta pemimpin gereja mengadakan konsili di Nisea pada tahun 325. Saat konsili Nisea, Athanasius hadir di sana sebagai asisten Bapak Uskup. Dan melalui konsili Nisea, Arianisme dinyatakan sesat dan syahadat Nisea dirumuskan yang masih berlaku hingga sekarang. Hal itu tentu membuat Athanasius turut merasa puas atas keputusan tersebut. Tak lama kemudian, Athanasius diangkat menjadi uskup di Alexandria. Saat itu usianya belum genap 30 tahun. Di masa kepemimpinannya, Athanasius tetap mengalami berbagai kesulitan untuk meluruskan paham Arianisme yang mengingkari kealahan Kristus. Sebab walaupun Arianisme telah dikecam di konsili Nisea, namun aliran tersebut tidak berhasil diredam. Bahkan telah merebak sampai ke dalam istana Kekaisaran Romawi, dan beberapa kaisar juga sempat menjadi pengikut Arianisme. Aliran itu tetap berkembang, dan Athanasius banyak menerima perlawanan dari pihak-pihak yang mendukung paham tersebut. Oleh sebab itu, Athanasius seringkali menuliskan penjelasan-penjelasannya yang terang dan jelas mengenai iman yang kudus. Sementara itu, atas pengaruh Eusebius dan uskup Nikomedia, Kaisar Konstantin menekankan Athanasius untuk menerima Arius kembali ke dalam gereja dan menerima ajarannya. Tetapi Athanasius menolak untuk berkompromi dalam hal kebenaran. Kemudian Eusebius berupaya menurunkan Athanasius dari jabatan uskup dengan berbagai tuduhan palsu. Tak lama itu, Athanasius dibawa ke pengadilan atas tuduhan pembunuhan, walaupun sebenarnya sang korban masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat.
sadar bahwa penghukumannya ini sebenarnya adalah rekayasa, Athanasius langsung bergegas meninggalkan pengadilan dan pergi menuju Konstantinopel. Di sana ia berpakaian seperti pengemis dan menemui kaisar. Kaisar kemudian mendukungnya dan mengirimkan surat pemberitahuan tentang hal ini kepada semua pihak. Namun, dukungan ini tidak bertahan lama, sebab tak lama kemudian Konstantin berubah pikiran. Dan pada tahun 336, akhirnya Konstantin mengasingkan Athanasius ke Trier, daerah terpencil di Gaul yang sekarang adalah Jerman Barat. Selama 2 tahun, Uskup Athanasius hanya menghubungi jemaatnya melalui surat. Kemudian Kaisar Konstantin pun wafat dan anaknya yang menggantikannya memulihkan nama baik Athanasius. Walaupun demikian, Uskup Nikomedia terus berupaya menjatuhkan Athanasius lagi. Maka Athanasius pun harus meninggalkan Alexandria, kali ini menuju Roma. Kala itu, para musuhnya memfitnahnya dengan berkata, Athanasius membuat gerakan yang menentang pemerintah. Selain itu, ia mengambil bagian dirinya sendiri, makanan yang ditunjukkan kepada kaum miskin. Namun sekali lagi, Athanasius bebas dari segala tuduhan tersebut. Tetapi karena pada saat itu sudah ada seseorang yang menempati jabatannya sebagai uskup di Alexandria, maka Kaisar memutuskan untuk menunda pemulihan nama baik uskup Athanasius. Penundaan itu berlangsung sampai 8 tahun sebelum Athanasius diperbolehkan kembali ke keuskupannya dengan damai selama beberapa tahun. Tetapi Konstantianus, kaisar yang baru, telah mengikuti paham Arianisme dan ia berniat menghancurkan Athanasius sampai tuntas. Kaisar mempengaruhi beberapa uskup lainnya agar mengecam Athanasius dan mengasingkan para pendukungnya. Sementara itu, Athanasius bertahan dengan dukungan para imam dan umat. Namun, pada suatu malam, para tentara membuka paksa gedung gerejanya, membunuh dan melukai sejumlah umatnya. Entah bagaimana, Athanasius luput dari serangan itu dan melarikan diri ke Gunung Mesir. Di sanalah ia menulis riwayat hidup Santo Antonius, pembimbing rohaninya di masa mudanya. Setelah kematian Konstantianus dan uskup yang mengambil kedudukannya, Athanasius kembali ke keuskupannya. Namun, kesulitan kembali menunggunya di sana karena naiknya kaisar yang baru, yaitu Kaisar Julian yang adalah seorang yang menentang gereja. Kaisar ini juga yang menumpas agama Katolik di Mesir. Dan sekali lagi, Athanasius harus melarikan diri ke gurun Mesir dan tinggal di sana sampai kematian Kaisar Julian. Dan baru setelah itu, Athanasius kembali lagi ke Alexandria. Akhirnya, setelah 5 kali mengalami pengasingan, total kurun waktu pengasingannya sepanjang 18 tahun, Athanasius kembali ke keuskupannya. Athanasius menjadikan hidupnya sebagai kesaksian akan kebenaran ajaran iman bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah, sambil tetap teguh membela kebenaran di tengah penganiayaan dan berbagai tuduhan palsu. Dan sampai-sampai Kardinal Newman menyebut Athanasius sebagai sebuah alat yang penting setelah para rasul yang menyampaikan kebenaran-kebenaran kudus tentang kekristenan kepada dunia. Tidak ada santo lain yang memiliki pujian sedemikian ini. Perjuangan Athanasius dalam menjaga kemurnian iman Kristiani akhirnya berhasil dengan gemilang. Dan pada tanggal 2 Mei 373, Athanasius wafat. Beberapa tahun setelah kematiannya, pada tahun 381, saat diselenggarakannya Konsili Konstantinopel. Dan hasil konsili penting itu menyatakan bahwa Arianisme adalah sesat dan terlarang.
Santo Athanasius dihormati di banyak gereja. Hari rayanya 2 Mei. Demikian kisah dari Santo Athanasius yang mengalami hidup dalam pengasingan berkali-kali dalam kurun waktu yang lama demi membela kebenaran kudus tentang kebenaran kekristenan kepada dunia. Ia adalah saksi akan kebenaran ajaran iman kepada Yesus Kristus yang adalah sungguh-sungguh Allah. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.